Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kabarnya pada pagi hari ini semua baik-baik saja dan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang Quran surat Al-Maun. Ada yang tahu Quran surat Al-Maun? Ayo, siapa yang tahu? Nia, Quran surat Al-Maun. Oh, ini ya sudah. Kita pada pagi hari ini akan belajar tentang Quran surat Al-Maun. Tetapi sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya, alangkah indahnya kita berdoa terlebih dahulu. Karena apa? Doa itu merupakan, kalau Allah bilang itu, orang yang mau berdoa akan dikabulkan. Nah, ketika kita berdoa di pagi hari sebelum memulai pembelajaran, semoga apa yang kita inginkan, semoga apa yang kita harapkan dan kita cita-citakan terkabul dan diijabah oleh Allah. Selain itu juga semoga untuk mengawali pembelajaran diawali dengan doa itu, semoga yang kita pelajari mendapat berkah manfaat dari Allah. Ya, silakan diperhatikan ke depan. Silakan berdiri. Tangan ke samping, gurunya terbang. Tangan diputar, guru-guru, tangan diulur, diangkat bunda, kiri, atas, bawah. Satu jari kiriku gabung menjadi dua, kuat. Dua jari kiriku gabung menjadi empat, kuat. Tiga jari kiriku gabung menjadi enam, kuat menara tinggi. Empat jari kiriku gabung menjadi delapan. Lima jari kiriku gabung menjadi 10. Siap berdoa. Sekali lagi. Menggapai bintang, tangan ke samping, burungnya terbang, tangan ke depan, Ikan berenang. siap berdoa. Tangan diputar, gulung-gulung, tangan digulung, ulang melingkar di pagar bunda, kiri, atas, bawah. Satu jari kiri gabung menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kiri gabung menjadi empat. Tiga jari kiri gabung menjadi enam, buat menara tinggi. Empat jari kiri gabung menjadi dua, telinga kincing. Gabung menjadi 10. Siap berdoa. Ya, silakan duduk, kita berdoa.
yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Semoga dengan doa yang kita lantunkan, kita lafalkan setiap sebelum memulai pembelajaran akan diijabah, akan dikabulkan oleh Allah. Selain itu juga kita untuk pembiasaannya setiap pagi ada pembiasaan membaca sholawat harian. Perhatikan ke depan kita sholawat harian terlebih dahulu sekali saja. Perhatikan ke depan. Sholli sholatan kamilatan wa salim salaman kama ala sayyidina Muhammadin tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu Selain itu selain pembiasaan yang bernuansa agama atau bernuansa religius, kita juga ada pembiasaan yang kira-kira itu bisa membangun rasa cinta kepada tanah air atau rasa cinta nasionalisme. Silakan berdiri untuk menyanyikan Indonesia Raya. Perhatikan ke depan semua. Indonesia tanah airku, tanahku pada darahku.
Silakan duduk kembali. Pada pembelajaran pagi hari ini kita akan belajar tentang Quran Surat Al-Ma'un yang di bawahnya ada tujuan pembelajaran tentang Quran Surat Al-Ma'un. Tujuan pembelajaran yang pertama dari Quran Surat Al-Ma'un ialah peserta didik mampu membaca Quran Surat Al-Ma'un sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Terus yang kedua, dari tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menghafalkan Quran Surat Al-Ma'un. Tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid yang sering kita pelajari. Untuk yang ketiga, dari tujuan pembelajaran, ada peserta didik mampu menganalisis isi kandungan Quran Surat Al-Ma'un. Tetapi sebelum kita belajar tentang Quran Surat Al-Ma'un lebih dalam, silahkan siapkan alat tulis dan buku tulis. Sudah? Ayo di sini anak-anak yang setiap hari ngaji siapa? 1, 2 yang tinggi toh kalau mengangkat tangan. Nah, 2, 4, 5. Sebagian besar sudah ngaji semua. Siapa yang pernah membaca Al-Quran? Pasti sudah pernah toh? Dari salah satu dari anak-anak semua. Nah, terus bagaimana perasaan kalian ketika membaca Al-Quran? Tentunya ada akibat yang ditimbulkan ketika kita sudah selesai membaca Al-Quran. Tentunya apa yang pertama? Mesti awak dhewe bersikap atau mempunyai sifat tenteram. Oke, perhatikan ke depan semua. Quran Surat Al-Ma'un. Jadi Quran Surat Al-Ma'un itu yang pertama, Quran Surat Al-Ma'un artinya barang, hal atau barang berguna atau bantuan penting dan hal-hal yang berguna. Jadi Quran Surat Al-Ma'un sendiri itu diambil dari kata Al-Ma'un, dari kosakata Al-Ma'un yang berasal dari bahasa Arab yang artinya barang berguna atau bantuan yang penting. Quran Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat, diawali dari Ar-Ra'aita dan diakhiri wayang naunal ma'un. Yang ketiga, surat atau Quran Surat Al-Ma'un menempati urut-urutan surat ke 107. Dari berapa surat yang ada di dalam Al-Quran? 114.
Quran surat Al-Ma'un mempunyai nama-nama lain atau alias. Nama-nama lain dari Quran surat Al-Ma'un yang pertama itu biasa disebut dengan surat Ad-Din atau surat yang berarti agama. Yang kedua ada surat Takdzib atau surat yang berdusta. Yang ketiga Quran surat Al-Yatim. Yang keempat ada surat Ar-Ra'aita. Yang pertama dinamakan Quran surat Ad-Din itu di dalam Quran surat Al-Ma'un terdapat pembelajaran agama. Yang kedua surat At-Takdzib, di situ di dalam Quran surat Al-Ma'un menceritakan orang-orang yang berdusta. Untuk yang ketiga surat Al-Yatim itu di dalam Quran surat Al-Ma'un ada yang menyinggung tentang anak-anak yatim. Yang keempat surat Ar-Ra'aita, karena Quran surat Al-Ma'un itu diawali dengan kalimat Ar-Ra'aita. Selanjutnya ulama mengatakan bahwa surat ini sebagai surat yang ke-17 yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi ulama-ulama itu bersepakat atau sebagian besar berpendapat bahwa Quran surat Al-Ma'un merupakan surat ke-17 yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya Quran surat Al-Ma'un itu diturunkan setelah Quran surat At-Takabur. Selain itu juga Quran surat Al-Ma'un termasuk golongan surat Makkiyah. Kalau surat Makkiyah berarti diturunkan di kota Makkah. Golongan surat kemarin ada berapa? 2, yang pertama Makkiyah, yang kedua Madaniyah. Kalau Mekah itu diturunkan di kota Mekah, kalau Madaniyah diturunkan di kota Madinah. Latar belakang. Jadi setiap Quran atau setiap surat-surat yang ada di dalam Al-Quran itu mempunyai asal usul, mempunyai alasan kenapa diturunkannya surat tersebut. Pasti ada alasannya. Sementara di Quran surat Al-Ma'un itu asbabun nuzulnya menurut dari Ibnu Jurayj, asbabun dari Quran surat Al-Ma'un itu ada 2. Yang pertama, 3 ayat pertama dilatar belakangi atau diberikan alasan saat Abu Sufyan yang sering menyembelih unta setiap pekan dan menghardik anak yatim. Anak tersebut juga diusir dan tidak diberi daging unta saat meminatnya. Maka ia yang dimaksud di situ ialah Abu Sufyan. Layak disebut sebagai pendusta agama. Allah pun menurunkan ayat tersebut sebagai peringatan kepada orang-orang yang sering menghardik anak yatim. Sementara untuk asbabun nuzul yang kedua, di ayat keempat sampai ayat terakhir bercerita bahwa atau dilatar belakangi bahwa untuk kaum munafik yang sering sholat namun untuk tujuan riya atau pamer. Jadi di ayat keempat itu turun karena orang-orang munafik, kaum munafik itu sering sholat ketika hanya ada orang saja atau tujuannya untuk memperoleh pujian. Ya, sebelum kita menginjak lebih dalam, kita lafalkan dulu Quran surat Al-Ma'un sebanyak 3 kali. Yuk, bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Ra'aita
yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Dua lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Dan setelah kita membaca Quran surat Al-Ma'un dibagi 3 kelompok. Yang sebelah kanan saya itu kelompok 1, yang kelompok 2 di sebelah kiri saya, sementara untuk yang kelompok 3 ada di depan saya. Silahkan untuk masing-masing kelompok perwakilan saja 1 siswa. Misalkan yang kelompok 1 Dian, kelompok 2 Tori, kelompok 3 Taniatul Mahmudah. Sudah siap untuk melafalkan? Kelompok 1 siap. Jadi kelompok 1 sudah siap, kelompok 2 juga mempersiapkan, dan kelompok 3 seperti itu. Silakan kelompok 1 yang diwakili oleh Dian Sun Dardi berdiri. Itu yang keras. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Beri tepuk tangan dulu, Tosa. Masih semangat? Masih. Kita tepuk semangat dulu nih. Ayo berdiri. Ayo berdiri. Tepuk semangat. Ketika kita pembelajaran semangat, otomatis apa yang disampaikan oleh Pak Guru nanti akan cepat diterima oleh otak kita. Tadi nomor 1 sudah selesai melafalkan, yang diwakili oleh Dian Sundarti. Matori sudah agak senyum-senyum. Saya sendiri gitu. Silakan untuk kelompok 2 dilafalkan oleh Matori Rohmanullah. Ayo, berdiri yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu
يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Nah, terima kasih dulu. Kasih semangat orang-orang. Untuk kelompok 3 sekarang. Siapa tadi? Saya dulu. Silakan dilapalkan dengan berdiri. Untuk yang keras. Terima kasih. Yang bilang kasih. Oke, setelah kita mempelajari Quran surat Al-Maun, tentunya ada kaidah-kaidah ilmu tajwid yang harus anak-anak pahami. Khususnya di Quran surat Al-Maun ini ada beberapa bacaan hukum non mati atau tanwin dan ada bacaan mim mati. Kalau kita lihat di depan di Quran surat Al-Maun ada hukum bacaan non mati atau tanwin. Di situ ada berapa? Ada satu. Di situ di Quran surat Al-Maun kita lihat di depan yang termasuk bacaan tanwin atau non mati ada satu saja, itu terdapat di ayat yang keempat. Kita baca fawailul lil musallin, di situ tulisannya fawailun. Berhubung dia bertemu dengan huruf lam, bertemu dengan huruf lam, jadi lun itu semula yang dibaca lun akhirnya bisa dibaca fawailul. Jadi fawailul, n-nya hilang diganti huruf l. Semula fawailul menjadi fawailul. Ada yang tahu itu bacaan apa? Hukum bacaan itu hurufnya hanya 2, lam dan ro. Berarti bacaan idgham bila gun. Nah, bacaan itu yang fawailun itu dimasukkan atau dileburkan kepada huruf selanjutnya tanpa disertai huruf. Kita bisa lihat lagi bahwa di dalam Quran surat Al-Maun terdapat bacaan mim mati. Ada berapa bacaan mim mati di situ? Ada 1, 2, 3, 4. Kalau kita belajar kemarin bahwa hukum bacaan mim mati ada 3. Yang pertama itu idgham mimi, yang kedua idhar syafawi, yang ketiga ikhfa syafawi. Idgham mimi itu ketika ada mim mati bertemu dengan huruf mim. Terus untuk yang kedua, jadi huruf idgham mimi itu hanya satu, hanya huruf mim saja. Sementara untuk idhar syafawi itu hurufnya ada banyak, selain huruf mim dan ba. Kalau ikhfa syafawi hurufnya cuma satu, hanya ba saja. Setelah itu kita akan belajar tentang isi pokok dari Quran surat Al-Maun. Silahkan disimak ke depan. Semua kepala menghadap ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh. Sambil memperhatikan, sambil menulis yang anak-anak anggap